Halo Sobat Gede Kopi, Realme telah merilis sejumlah smartphone Realme 8 series sepanjang semester pertama 2021. Di antaranya adalah Realme 8, Realme 8 Pro, dan Realme 8 5G. Ketiga smartphone tersebut turut meramaikan pasar smartphone Indonesia. Namun seperti yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, Realme juga mengeluarkan model versi ringan dari seri angka. Versi ringan biasanya memiliki akhiran i pada namanya. Model yang dimaksud adalah Realme 8i yang meluncur pada September 2021. Nah, bagi sobat yang tertarik untuk membelinya, alangkah baiknya simak dulu 7 kelebihan dan kekurangan Realme 8i. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa ngopi dulu. Kalau sudah, silahkan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Pertama, desain sederhana. Bagaimanapun Realme 8i diluncurkan sebagai versi ringan dari Realme 8. Kedudukannya sama seperti Realme 5i dan Realme 7i ketika masanya. Akan tetapi jika dilihat dari corak desain, rasanya Realme 8i tidak kalah dari Realme 8. Hal yang paling keren tentu saja karena embel-embel darah tulip yang ada di penutup belakang Realme 8. Kini tidak ada di Realme 8i. Entah sobat setuju atau tidak, tagline yang ditulis besar-besar itu terlalu mencolok dan menarik perhatian. Desain Realme 8i lebih sederhana. Penutup belakangnya yang glossy memiliki sifat yang reflektif. Artinya ia akan memantulkan cahaya dan menampilkan ornamen garis-garis berkilau. Pilihan warnanya ada dua, yakni Space Black dan Space Purple. Dua-duanya bisa membuat sobat terkesima. Sisi menarik selanjutnya ada di modul kamera belakangnya. Modul tersebut dipoles dengan warna selaras dengan penutup belakang dan memiliki 4 tonjolan hitam dengan diameter sama. 4 tonjolan itu terdiri atas 3 lensa kamera dan 1 lampu flash. Kedua, tampilan layar mulus. Realme 8i dibekali layar dengan panel IPS LCD 6,6 inci. Layar ini memiliki resolusi Full HD Plus dan meraih angka kebatatan piksel 400 ppi. Warna dan kecerahannya pun bagus. Pantas saja karena smartphone ini punya gamut warna 100% DCI-P3. Selain itu, layarnya juga mampu meraih tingkat kecerahan maksimum 600 nits. Umumnya, layar dengan kecerahan 500 nits saja sudah enak dipakai di luar ruangan. Namun yang membuat layarnya istimewa bukan itu, melainkan refresh rate 120 Hz-nya. Inilah kali pertama Realme memberikan dukungan refresh rate 120 Hz pada smartphone terjangkaunya. Sebelumnya mereka sudah sering mengeluarkan smartphone ramah kantong dengan refresh rate 90 Hz. Oleh karena itu, refresh rate yang tinggi memungkinkan sobat menikmati gerak animasi semulus mungkin. Terlepas dari itu, tampilan layar smartphone ini benar-benar mulus baik untuk multimedia ataupun bermain game. Adapun hal menarik lainnya adalah layar smartphone ini sangat responsif karena memiliki touch sampling rate 180 Hz. Kemudian ia juga mendukung wideband L1. Sehingga streaming film di Netflix dengan kualitas HD dapat dilakukan. Ketiga, performa gahar. Realme 8i menggunakan chipset MediaTek Helio G90 seri terbaru. Namanya adalah Helio G96 yang meluncur pada kuartal ketiga 2021. Realme mengklaim keberadaan chipset ini tidak hanya meningkatkan performa, namun ia juga membuat performa Realme 8i jauh lebih stabil ketimbang Realme 7i. Masih menurut klaim Realme, Helio G96 meningkatkan performa Realme 8i sebesar 69% dibanding Realme 7i. Di sisi lain, performa bagus yang dimiliki smartphone ini tidak datang dari chipset Helio G96 saja, akan tetapi ia juga didukung oleh RAM LPDDR4X 4GB atau 6GB dan memori internal UFS 2.1 64GB atau 128GB. Realme 8i dengan varian 6/128GB tergolong lebih oke, karena bisa memanfaatkan fitur virtual RAM sampai 5GB. Keempat, baterai awet. Kalau kualitas tampilan dan performa sudah bagus, sektor apalagi yang sobat harapkan dari sebuah smartphone gaming? Ya, tepat, baterai yang awet adalah jawabannya. Realme 8i pun memenuhi kriteria sebagai smartphone dengan daya tahan baterai yang baik. Baterai berkapasitas 5000 mAh yang dibawanya cukup awet. Ia bisa menjaga smartphone tetap menyala selama 1 hari penuh dalam sekali cas. Dibekali pula dengan fitur Super Power Saving Mode. Realme mengklaim dengan mengaktifkan fitur ini ketika baterai tersisa 5%,
maka smartphone ini bisa bertahan dalam mode standby selama 35,2 jam, telepon 2,4 jam, chatting online 1,3 jam, dan memutar musik selama 2 jam. Nah, selain kelebihan-kelebihan tadi, tentunya Realme 8i juga punya beberapa kekurangan yang perlu sobat pertimbangkan sebelum membelinya. Apa sajakah itu? Pertama, banyak bloatware. Realme 8i dibekali dengan sistem operasi Android 11 dengan balutan antarmuka Realme UI 2.0. Antarmuka terbaru ini ternyata membawa cukup banyak bloatware alias aplikasi pra-install. Sebagian besar aplikasi tersebut mungkin tidak sobat butuhkan. Karena itu, sobat harus meluangkan waktu untuk menguninstall satu persatu bejibun aplikasi tersebut. Kedua, pengisian baterai cukup lama. Teknologi pengisian daya yang disematkan pada Realme 8i memiliki output sebesar 18 watt saja. Hal ini cukup disayangkan karena pengisian baterainya memakan waktu yang cukup lama. Di luar waktu pengisian yang lama, untungnya Realme membekali smartphone ini dengan fitur Optimized Night Charging. Beberapa orang meyakini bahwa fitur ini dapat memperpanjang usia pakai baterai, terutama jika sobat sering mengecas smartphone menjelang tidur, sebab smartphone ini mampu menghindarkan baterai dari overcharge. Ketiga, bodi besar dan rawan kotor. Desainer Realme sebetulnya sudah mencoba menekan bobot Realme 8i agar tidak tembus 200 gram. Mereka pun merancang smartphone ini seramping mungkin sehingga ketebalannya masih cukup wajar, yakni 8,5 mm. Akan tetapi penggunaan layar dengan bentang 6,6 inci tak bisa membendung kenaikan panjang dan lebar si smartphone. Realme 8i jelas memiliki bentang layar yang besar sehingga sobat harus lebih sering memakai smartphone ini dengan dua tangan. Masalah mengenai desain Realme 8i tidak berhenti di situ. Pasalnya, gara-gara memakai finishing glossy, penutup belakangnya jadi rawan terkena noda. Berkas sidik jari pun sangat mudah menempel. Sobat harus sering-sering mengelap jika smartphone ini tidak diberi case tambahan. Nah, itulah tadi kelebihan dan kekurangan Realme 8i. Semoga pembahasan kali ini bisa membantu sobat sebelum membeli smartphone ini. Oke sob, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, dan saya admin Kedai Kopi pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, bye bye.